Nah loh, pertandingan baru saja usai. Supporter Malaysia tiba-tiba desak federasi. Apakah fans Malaysia tak terima dengan hasil ini? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Hasil Timnas Indonesia lawan Malaysia di Piala AFF U23. Pertandingan antara Timnas Indonesia U23 melawan Malaysia U23 di ajang Piala AFF U23 2025 baru saja usai digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senin malam, 21 Juli. Pertandingan panas yang telah lama dinanti-nantikan pecinta sepak bola tanah air ini akhirnya memberikan jawaban dari semua prediksi yang beredar sebelumnya. Hasil dari laga krusial ini bisa kalian lihat langsung di thumbnail video ini. Dan seperti biasa, laga antara dua rival abadi ini tak pernah sepi dari drama dan kejutan di lapangan. Sebelum laga digelar, atmosfer pertandingan sudah terasa sangat menegangkan. Banyak yang memprediksi bahwa duel Indonesia kontra Malaysia kali ini akan berjalan lebih panas dibanding pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ini bukan tanpa alasan karena kedua tim datang dengan misi besar yakni memastikan satu tempat di babak semifinal. Bagi Indonesia hasil imbang saja sudah cukup untuk melenggang ke babak selanjutnya. Namun Malaysia dengan selisih gol yang masih tertinggal, wajib menang dengan selisih 2 gol untuk menjaga asa mereka tetap hidup. Namun menariknya, prediksi yang beredar sebelum laga justru lebih banyak menjagokan Indonesia. Setelah kemenangan meyakinkan atas Brunei dan Filipina, Timnas U23 dinilai punya modal kuat untuk meladeni permainan cepat dan agresif Harimau Malaya. Apalagi Jens Raven dan kolega menunjukkan dominasi di lini tengah dan efisiensi tinggi dalam memanfaatkan peluang dua hal yang menjadi keunggulan mereka di fase grup sejauh ini. Hal ini membuat banyak pengamat menyebut Indonesia bisa menaklukkan Malaysia dengan skor 2-0. Di sisi lain, Malaysia bukan tanpa perlawanan. Mereka datang ke laga ini dengan semangat tinggi usai melibas Brunei dengan skor telak 7-1. Kebangkitan performa itu menjadi alarm bahaya bagi tim Garuda Muda. Beberapa kalangan menyebut bahwa performa Malaysia bisa saja menjadi kuda hitam yang mengejutkan Indonesia. Terlebih dari segi sejarah pertemuan, Indonesia kerap kesulitan menembus pertahanan Malaysia, bahkan kalah di pertemuan terakhir mereka di ajang yang sama tahun lalu. Dan benar saja jalannya pertandingan membuktikan bahwa semua prediksi seberapa akurat pun hanya tinggal cerita begitu peluit awal dibunyikan. Kedua tim tampil saling serang sejak menit pertama. Tempo cepat diperlihatkan oleh kedua kesebelasan mencerminkan betapa tingginya tensi laga ini. Terlihat jelas bahwa para pemain memahami betapa pentingnya laga ini bukan hanya untuk tiket semifinal, tetapi juga untuk harga diri dua bangsa yang kerap terlibat rivalitas panjang di lapangan hijau. Pertandingan ini pun menyuguhkan sejumlah momen dramatis dari peluang emas yang nyaris menjadi gol hingga ketegangan di pinggir lapangan. Namun satu hal yang pasti, Timnas Indonesia U23 tampil luar biasa. Mental juara yang ditanamkan sejak fase grup benar-benar terlihat malam ini. Performa lini belakang yang kokoh, kreativitas lini tengah, hingga ketajaman lini depan semuanya berpadu dalam satu misi menundukkan sang rival abadi. Hasil akhir pertandingan yang bisa kalian lihat di thumbnail video ini pun menjadi bukti bahwa Timnas Indonesia U23 tampil dengan determinasi penuh. Apakah hasilnya sesuai prediksi 2-0 seperti yang ramai dibicarakan sebelumnya? Atau justru terjadi kejutan yang tidak terduga dari tim lawan? Inilah yang membuat laga ini begitu spesial karena bukan hanya sekadar angka di papan skor, tetapi soal semangat, perjuangan, dan kebanggaan. Sekarang kami ingin tahu bagaimana pendapat kalian, para pendukung setia Timnas Garuda. Apa yang kalian rasakan setelah melihat hasil pertandingan ini? Siapa pemain yang menurut kalian tampil paling menonjol? Dan apakah menurut kalian Timnas Indonesia U23 sudah siap untuk melangkah lebih jauh di ajang Piala AFF U23 2025 ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk dukung terus Timnas Indonesia di laga-laga selanjutnya.
Garuda di dadaku, semangat juang tak pernah padam. Supporter Malaysia desak FAM minta maaf kepada timnas Indonesia. Benar-benar di luar dugaan. Pertandingan panas antara timnas Indonesia U23 melawan Malaysia U23 baru saja usai digelar malam ini dan atmosfer pertandingan begitu membekas di benak para penonton. Rivalitas klasik dua negara serumpun ini kembali menghidupkan gairah sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Namun bukan hanya permainan di atas lapangan yang menjadi sorotan publik. Justru yang mengejutkan adalah drama sebelum laga dimulai, drama yang datang langsung dari negeri jiran. Beberapa jam sebelum laga ini berlangsung, jagat maya dihebohkan dengan pernyataan mengejutkan dari para supporter Malaysia. Mereka secara terbuka meminta agar Federasi Sepak Bola Malaysia dalam kurung FAM menyampaikan permintaan maaf kepada PSSI dan Timnas Indonesia. Hal ini tentu membuat banyak pihak terheran-heran. Pasalnya beberapa waktu lalu pelatih Malaysia Peter Klamovski justru dengan tegas menolak ajakan Timnas Indonesia untuk ikut serta dalam mini turnamen pada FIFA Matchday September 2025. Penolakan itu membuat publik Indonesia merasa tak dihargai, terlebih ajakan itu datang langsung dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kini situasi berbalik. Setelah menarik diri dari Piala CAFA 2025 turnamen yang sebelumnya mereka pilih dibanding undangan Indonesia, Malaysia malah membuka opsi untuk menggelar laga uji coba melawan tim lain. Salah satunya Singapura. Sayangnya keputusan itu justru menuai protes keras dari para fans mereka sendiri. Ranking FIFA Singapura yang cukup rendah dinilai tak akan memberikan keuntungan apapun dalam perolehan poin FIFA bagi Harimau Malaya. Maka tak heran banyak netizen Malaysia justru mendesak agar FAM kembali mempertimbangkan ajakan Indonesia yang dulu mereka tolak mentah-mentah. Yang lebih mencengangkan lagi, sejumlah fans Malaysia bahkan secara terang-terangan mengungkapkan penyesalannya. Mereka mengakui bahwa keputusan FAM untuk menolak Indonesia adalah sebuah kekeliruan besar. Beberapa komentar di media sosial seperti lebih baik lawan Indonesia dari Singapura, atau kami jadi malas nonton bola Malaysia sekarang, menjadi bukti bahwa sebagian pendukung Harimau Malaya lebih memilih laga berkualitas melawan Indonesia ketimbang duel tanpa makna melawan tim dengan ranking lebih rendah. Momen seperti ini tentu menambah lapisan emosi dalam pertemuan Indonesia dan Malaysia malam ini. Tak sekadar perebutan tiket semifinal, laga ini seperti membungkus rasa gengsi dan perhitungan yang selama ini tak pernah selesai. Dan kini, setelah 90 menit penuh drama itu berakhir, semua mata tertuju pada satu pertanyaan besar, apakah inilah momen yang membuat laga Indonesia versus Malaysia kembali harus digelar di level timnas senior? Suasana panas, rivalitas, serta drama pra-pertandingan malam ini seolah menjadi tanda bahwa publik masih haus akan pertemuan besar lainnya. Laga timnas senior melawan Malaysia bisa menjadi suguhan besar yang tak hanya menghibur, tetapi juga menyatukan dan mempererat hubungan antar negara. Terlebih dengan adanya permintaan maaf dari fans Malaysia yang mulai sadar akan pentingnya menjalin hubungan baik di level federasi, mungkin ini saatnya membuka kembali pintu dialog antara FAM dan PSSI. Lalu bagaimana menurut kalian pecinta sepak bola Indonesia? Apakah kalian setuju bahwa setelah pertandingan malam ini, laga timnas Indonesia senior melawan Malaysia wajib digelar demi menjaga gengsi dan semangat kompetitif yang sehat di kawasan ASEAN? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan beritahu kami siapa pemain favorit kalian di laga malam ini. Jangan lupa untuk terus dukung timnas Indonesia di semua level karena semangat Garuda tak pernah padam. Keuntungan timnas Indonesia jelang hadapi Arab dan Irak. Kabar baik tengah menghampiri timnas Indonesia di tengah perjuangannya menuju pentas sepak bola tertinggi dunia. Meski hasil undian babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 sempat menimbulkan kekhawatiran, faktanya justru sebaliknya Indonesia bisa dibilang diuntungkan karena berada satu grup dengan Irak dan Arab Saudi. Dua negara tersebut memang termasuk kekuatan besar Asia Barat. Namun jika dibandingkan dengan lawan potensial seperti Jepang atau Korea Selatan, Irak dan Arab Saudi adalah lawan yang lebih familiar dan telah sering dihadapi oleh skuad Garuda.
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia sudah berjumpa dengan Irak dan Arab Saudi di berbagai fase kualifikasi. Irak adalah lawan yang ditemui di babak kedua, sementara Arab Saudi adalah rival yang sudah dihadapi di babak ketiga. Hal ini memberi keuntungan penting dalam hal pengalaman dan adaptasi. Alih-alih menghadapi tim dengan gaya bermain yang benar-benar asing, Indonesia justru telah memiliki catatan pertandingan, analisis permainan, hingga peta kekuatan dari kedua tim tersebut. Melawan Irak memang belum membuahkan hasil manis. Dalam 3 pertemuan terakhir, Indonesia harus mengakui keunggulan mereka. Namun kekalahan itu bukan tanpa pelajaran. Justru dari sanalah Shin Tae-yong dan staf pelatih bisa melakukan evaluasi dan mematangkan strategi. Yang lebih menggembirakan, skuad Indonesia kini sudah berbeda dibanding pertemuan terakhir itu. Kekuatan baru telah hadir dalam diri pemain-pemain naturalisasi yang memiliki pengalaman di level Eropa. Nama-nama seperti Calvin Verdonk, Maes Hilgers, Maarten Paes, hingga Emil Audero menambah kedalaman dan kualitas skuad secara signifikan. Keempat pemain ini belum sempat tampil melawan Irak, sehingga bisa menjadi kartu as dalam pertemuan mendatang. Dengan teknik tinggi, pengalaman internasional, dan mentalitas kompetitif dari Liga Top Eropa, mereka bisa menjadi pembeda saat Garuda kembali bersua Irak di ronde keempat. Sementara itu, hasil pertemuan dengan Arab Saudi justru sangat menggembirakan. Indonesia menunjukkan taringnya dengan menahan imbang Green Falcons di laga tandang dan bahkan menang 2 gol tanpa balas di kandang sendiri. Marcelino Ferdinand mencuri perhatian dengan 2 golnya yang memastikan kemenangan bersejarah. Kemenangan tersebut bukan hanya memberi 3 poin, tapi juga menaikkan kepercayaan diri seluruh skuad bahwa Indonesia mampu bersaing di level elite Asia. Fakta bahwa Indonesia sudah mengalahkan Arab Saudi membuktikan bahwa kemenangan bukan hal mustahil. Bukan tidak mungkin dengan persiapan matang dan tambahan pemain berkualitas, kemenangan itu bisa kembali terulang. Apalagi secara taktik, Shin Tae-yong sudah memahami kelemahan dan kekuatan kedua tim tersebut, sesuatu yang menjadi keuntungan besar dalam format grup yang ketat dan penuh tekanan. Meski demikian, tentu saja keberuntungan dari hasil undian ini tidak bisa dijadikan alasan untuk lengah. Irak dan Arab Saudi tetaplah tim tangguh yang tidak akan memberi jalan mudah. Tapi setidaknya Indonesia masuk ke babak ini tanpa rasa inferior. Mereka tahu kekuatan lawan, pernah menghadapinya, dan punya bekal pengalaman yang lebih dari cukup. Bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia mampu melanjutkan kejutan dengan menyingkirkan Irak dan Arab Saudi di babak keempat ini? Apakah pemain-pemain baru akan mampu memberi dampak besar? Yuk, tuliskan pendapatmu di kolom komentar dan dukung terus perjuangan Garuda menuju Piala Dunia 2026.